Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Demumi dengan nama akhir 660. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama yaitu dari soal web server. Jelaskan perbedaan arsitektur web server standalone, reverse proxy, dan load balancer. Nah, yang di sini yang pertama tentang arsitektur server standalone dulu ya. Web server standalone itu arsitektur di mana server web berdiri sendiri tanpa perantara antara klien dan server. Dan rutenya itu lewat klien, habis itu web server, habis itu response. Nah, kelebihannya itu dari server standalone ini itu konfigurasinya mudah dan kekurangannya itu ya performanya terbatas. Nah, selanjutnya reverse proxy. Reverse proxy itu server perantara yang berada di depan web server yang menerima semua permintaan dari klien kemudian meneruskannya ke server backend. Nah, di situ untuk alurnya itu klien, habis itu ke reverse proxy, habis itu ke web server, baru response. Nah, untuk kelebihan dari reverse proxy ini yaitu meningkatkan keamanan. Dan kekurangannya itu salah satunya konfigurasi lebih kompleks. Lebih rumit lah hitungannya ini. Nah, untuk yang selanjutnya load balancer. Nah, load balancer ini adalah sistem yang mendistribusikan traffic ke beberapa server web sehingga beban kerja terbagi secara merata. Nah, untuk jalurnya itu dari klien, load balancer, habis itu web server 1, habis itu ke web server kedua, habis itu ke web server yang ketiga. Nah, dan untuk kelebihan dari load balancer ini yaitu bisa menangani traffic besar. Dan untuk kekurangannya yaitu di biaya implementasi yang lebih tinggi. Dan soal yang kedua, website mengalami latensi tinggi saat 300 plus user akses bersamaan. Analisis kemungkinan penyebab dari sisi CPU dan RAM. Di sini jawabannya itu ketika lebih dari 300 pengguna mengakses web secara bersamaan, server mengalami peningkatan beban kerja yang menyebabkan latensi tinggi atau bisa kita sebut dengan waktu respon lambat. Nah, untuk penyebabnya dapat dianalisis dari beberapa sumber daya server, yaitu CPU dan RAM. Nah, CPU yang pertama dari segi CPU ya. Dari segi CPU yaitu CPU overload. Nah, jika terlalu banyak request yang diproses secara bersamaan, penggunaan CPU dapat mencapai hampir 100%, yaitu sehingga server menjadi lambat dan memproses permintaan baru. Nah, dari segi RAM, jika jumlah penggunaan meningkat, maka kebutuhan memori juga meningkat. Nah, jika RAM itu tidak mencukupi, sistem itu akan menggunakan swap memori atau hard disk yang jauh lebih lambat. Nah, dan soal selanjutnya konfigurasi worker proses. Nah, yang pertama i di sini yang pertama itu input dan atau output. Nah, ini tuh berkaitan dengan kecepatan membaca dan menulis data pada media penyimpanan server pada web server. Disk digunakan untuk membaca file website seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, serta menyimpan log server. Nah, selanjutnya network throughput. Nah, di sini network throughput adalah jumlah data yang dapat ditransfer melalui jaringan dalam satu waktu.
Nah, ketika banyak pengguna mengakses website secara bersamaan, maka server itu harus mengirimkan data ke banyak klien secara simultan. Nah, selanjutnya ada konfigurasi worker process. Worker process itu proses yang bertugas menangani permintaan dari klien pada web server. Nah, jika jumlah worker itu terlalu sedikit, nah maka permintaan pengguna akan menunggu dalam antrian sehingga waktu respon server itu menjadi lambat. Nah, yang selanjutnya itu soalnya sertakan metode pengujian dan tools analisis. Nah, di sini ada tools analisis ya. Contohnya ini ada dua. Yang pertama bisa menggunakan yang ini. Nah, di sini kode yang pertama itu Mahrus lagi. Mahrus terus. Panggil lagi. Uncle King. di sini saya warnai yang ini ya untuk kodenya. Dan untuk selanjutnya itu ada ini. Nah, bisa menggunakan ini. Saya kasih warna biru aja biar beda sama yang di atas. Idola positif. Idola. Nah, untuk lanjutan. Nah, untuk lanjutan ini jelaskan mekanisme kerja HTTPS titik 2 SSL garis miring TLS handshake dan public key private key sertifikat authority atau CA Buku. dan mengapa sertifikat bisa dianggap tidak valid oleh klien. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih ini, HTTPS itu merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mengamankan pertukaran data antara klien dan web server dengan menggunakan teknologi SSL atau TLS. Nah, HTTPS ini memastikan bahwa data yang dikirimkan bersifat terenkripsi, aman, dan tidak dapat disadap oleh pihak lain. Nah, dan mengapa sertifikat bisa dianggap tidak valid oleh klien? Itu terkadang browser tuh menampilkan peringatan bahwa sertifikat tidak valid. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena beberapa alasan lah. Contohnya itu yang sertifikat sudah kadaluarsa atau expired. Nah, itu sertifikat tuh memiliki masa berlaku tertentu kan. Nah, jika sudah melewati tanggal, browser tuh akan menganggapnya tidak valid dan domain tidak sesuai dengan sertifikat. Jika sertifikat dibuat untuk domain tertentu ya, tetapi digunakan pada domain lain, maka browser akan menolak sertifikat tersebut. Nah, dari dua contoh itu, mengapa sertifikat bisa dianggap tidak valid oleh klien. Selanjutnya itu jika web server ditempatkan di DMZ. Nah, jelaskan alasan arsitektural, aturan firewall yang ideal, dan risiko jika web server langsung berada di LAN. Nah, di sini yaitu pertama, penempatan web server di DMZ ini memiliki beberapa tujuan utama ya dalam desain jaringan, yaitu contohnya meningkatkan keamanan jaringan dan membatasi akses ke jaringan internal. Nah, DMZ ini kan berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan ya. Server di DMZ hanya memiliki akses terbatas ke jaringan LAN sehingga tidak dapat langsung mengakses sistem internal dan yang sensitif. Dan mengapa tidak bisa langsung akses ke LAN? Itu karena server di DMZ ini tidak boleh bebas. Yaitu hanya layanan tertentu yang diperbolehkan. Misalnya ya, koneksi ke database internal jika diperlukan. Dan risikonya yaitu jika web server langsung berada di LAN, yaitu terdapat beberapa risiko ya. Yang pertama itu ada risiko akses ke sistem internal, dan yang kedua penyebaran malware. Kenapa kok bisa risiko akses ke sistem internal?
Karena jika web server berhasil diretas, itu penyerang dapat langsung mengakses jaringan internal seperti server database atau sistem informasi perusahaan. Dan untuk penyebaran malware, itu karena server yang terinfeksi malware dapat menyebarkan ancaman ke perangkat lain dalam jaringan LAN. Nah, dan di sini yang selanjutnya itu buat desain pengamanan web server terhadap SQL injection, XSS, directory traversal, dan DDoS. Ya, di sini yang pertama saya akan membahas yang ini dulu, yaitu membatasi jumlah request dari satu alamat IP dalam waktu tertentu. Nah, contoh konsep konfigurasinya pada servernya yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa saya kasih warna hijau aja. Oh, gak kelihatan. Sip. Hitam. Seperti ini. Limit garis bawah reg garis bawah zone dan seterusnya begini. Dan untuk yang directory traversal itu contoh konfigurasinya pada servernya itu seperti ini. Option garis tengah indexes. Kita kasih ini. Nah, selanjutnya yang XSS itu menggunakan HTTP security header. Contohnya itu seperti ini, content slash tengah security slash polisi strip polisi strip x strip xss strip protection itu gitu. Dan di sini saya akan biar ada bedanya dikit, AC bersama. Nah, nah, mungkin segitu saja dari saya yang soal pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.